Brosis, good morning from Morning Coffee Rumah Sakit Albros Ayani. Ketemu saya lagi, jangan pernah bosan-bosan sebagai host Anda semuanya, bro and sis awal bros Rumah Sakit Ayani. Nah, yang sebelumnya masih bertanya-tanya apa sih terapi hiperbarik berarti telat. Belum nonton video yang sebelumnya, kita punya guest star Dr. Demas Androniko, spesialis penyakit dalam, linknya ada di atas. Yang belum nonton boleh langsung cek link di situ. Tapi kalau masalah hal yang lain, hiperbarik, ternyata nggak cuma sampai di video yang di atas itu aja, masih bisa kita olah, ulik lagi terkait masalah parunya nih. Dalam hal itu kita langsung saja mengundang Dr. Indi Esya, spesialis paru, konsultan paru, kerja dan lingkungan. Semangat pagi, Dok. Semangat pagi, Dokter Sania. Sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Ngopi, Dok? Boleh, kita buka nanti langsung ngopi. Kita langsung ngopi ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi Dok, ya mungkin dokter juga udah pasti udah sering banget dapat pasien-pasien tentang hiperbarik ya, Dok ya. Nah, ngomong-ngomong nih, halo awal brosis, Dr. Indi Esya ini mungkin belum terlalu lama bergabung di Rumah Sakit Albros Ayani. Beliau praktek di Senin sampai Jumat jam 16 sampai jam 20, kemudian juga hari Sabtu ya, Dok ya? Ya, Sabtu, jam Sebenarnya 13 sampai 17. Jam 13 sampai 17 full time di Rumah Sakit Albros Ayani. Ya, sebenarnya bukan full time juga, tapi kita lanjutkan, Dok. Ya. Terkait hiperbarik itu biasanya tentang paru, biasanya kan kita sebelum hiperbarik itu ada screening seperti itu ya, Dok ya. Tapi mungkin recall memori sedikit, kalau dari Dokter Indi, hiperbarik itu sebenarnya treatment atau terapi yang seperti apa sih, Dok? Oke, baik Dokter Sania. Jadi kalau kita cerita terkait terapi hiperbarik ya, jadi kan merupakan metode pengobatan dengan memberikan oksigen murni dalam ruangan bertekanan tinggi ya. Jadi dampak manfaat oksigen yang murni kita hirup itu akan memberikan manfaat kesehatan banyak organ, khususnya paru. Nah, kalau udara bebas kan kita menghirup lebih kurang 21% konsentrasi oksigen. Nah, ini kita dapat 100% oksigen. Nah, kita akan merasakan manfaatnya, khususnya di bagian paru. Itu salah satunya paru. Sebenarnya kan banyak lagi, bisa semuanya. Organ lain bisa. Itu sebelumnya udah pernah kita bahas, Dok. Tapi untuk paru-paru ini memang banyak pertanyaan juga sebenarnya, karena sebelum seperti yang kita omongin tadi, Dok, sebelum kita melakukan terapi hiperbarik itu ada screening, salah satunya kan ronsen. Berarti kan terkait apakah itu paru-paru atau bagaimana. Nah, itu sebenarnya bagaimana hubungan antara penyakit paru atau malah organ paru dulu nih dengan terapi hiperbarik, Dok? Jadi kalau kita cerita hubungan nih, saya mengutip salah satu jurnal dari dunia ya, manfaat hiperbarik terhadap fungsi paru. Nah, ternyata dari beberapa penelitian yang dilakukan di studi di negara Eropa, ternyata meningkatkan fungsi paru, khususnya pengembangan paru kita, kemudian saluran nafas kita, kemudian aktivitas kita akan meningkatkan fungsi paru secara baik, optimal. Nah, itu ada beberapa penelitian yang saya kutip. Tapi apakah itu untuk paru-paru yang sehat? Untuk paru sehat dan paru yang mengalami gangguan itu bisa memberikan manfaat. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada permasalahan paru, apa ini saya salah ngutip juga nih, Dok? Apa kalau misalnya untuk permasalahan paru itu malah sebenarnya kita harus hati-hati dulu nih untuk pasien yang mau melakukan terapi hiperbarik gitu. Menurut dokter bagaimana? Jadi kalau kita lihat ya, terapi hiperbarik ini kan memang aman ya, ada screening oleh dokter yang memang bertanggung jawab. Jadi pada kondisi-kondisi contohnya asma yang terkontrol misalnya, atau penyakit-penyakit PPOK yang stabil, tidak ada serangan sesak seperti itu ya, sudah kita screening artinya. Kemudian tidak ada tanda-tanda parunya kempes atau kolaps, namanya pneumotoraks. Nah, itu bisa kita lakukan terapi hiperbarik. Nah, ternyata memberikan manfaat, memberikan oksigen murni kan akan melewati pembuluh darah dan memberikan manfaat ke paru kita. Ternyata akan meningkatkan sel-sel regenerasi perbaikan, misalnya pada pasien asma. Pada orang-orang kondisi asmanya yang sering kambuh ini, misalnya 1 minggu itu bisa 2 kali dalam seminggu kambuh asma serangannya. Ternyata dalam beberapa penelitian yang saya kutip, 5 kali di terapi hiperbarik memberikan manfaat, serangannya berkurang. Kenapa? Alasannya ada dalam studi itu menjelaskan bahwa pemberian oksigen murni akan menurunkan mediator inflamasi. Artinya kan orang asma itu inflamasi yang berlanjutan. Ternyata menurunkan, memberikan manfaat. Serangannya berkurang, memberikan manfaat. Tetap kombinasi dengan pengobatan. Ini sebenarnya menarik, Dok, karena penyakit asma itu kan sebenarnya udah sangat relate lah ya orang-orang, apalagi para hal awal brosis pasti juga udah
asma nih gitu ya, bengek gitulah istilahnya. Tapi kalau kondisi bengek belum boleh. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan, Dok. Kapan pada pasien asma boleh kita terapi hiperbarik gitu? Kapan anjurannya baiknya, Dok? Jadi sebaiknya orang-orang yang memang menderita asma ya, yang asma terkontrol itu artinya dia dalam 1 bulan bebas serangan. Idealnya. Nah, jadi tidak ada kambuh, tidak bengek. Nah, itu layak dilakukan uji coba untuk terapi hiperbarik. Bisa ya, Dok ya. Atau ada usia-usianya juga nggak ya, Dok? Atau sebenarnya boleh? Boleh. Usia berapa aja ya yang sudah terkena asma boleh. Asal stabil, terkontrol. Yang saya syaratnya tadi dalam 1 bulan tidak ada serangan. 1 bulan tidak ada serangan. Boleh nih kalau mau coba hiperbarik. Nah, untuk itu sebenarnya treatment hiperbariknya itu nggak cukup sekali ya, Dok ya? Tidak cukup sekali. Baiknya berapa, Dok? Untuk pasien asma dulu sebaiknya ya, kalau untuk asma katanya dalam beberapa studi itu 5 kali. Tapi boleh lebih. Boleh lebih. Nah, semakin banyak kita menerima oksigen murni, artinya regenerasi sel lebih bagus untuk perbaikan kondisi paru. Oke. Nah, kebetulan juga kalau di kita keluarkan flyer lagi ya, tim kreatif. Jadi ini ada harga paket. Kalau misalnya 3 kali berapa, Dok? Misalnya 5 kali berapa, 7 kali berapa, 10 kali berapa, lebih hemat. Ini di harganya. Langsung keluar flyernya di sini. Kita lanjut lagi, Dok. Nah, berarti misalnya nih 5 kali juga boleh lebih ya, Dokter? Iya, boleh. Tapi kalau untuk tadi pasien PPOK, ini kan biasanya pada orang tua. Kalau PPOK nih berarti bahasa awamnya kita bisa ngambil bahasa apa ya, Dok ya? PPOK itu dampak akibat rokok misalnya. Orang awam biasanya kan. Iya, benar. Orang perokok berat nanti sering mengeluhan sesak, biasanya pada orang 40 tahun ke atas. Nah, pada usia-usia udah 40 tahun ke atas, jadi pada pasien PPOK ini tadi ya, Dok ya. Nah, itu bagaimana, Dokter? Hampir sama ya dengan asma. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Jadi memang yang boleh untuk melakukan terapi hiperbarik, PPOK-nya stabil. Artinya apa? Tidak ada kambuh sesaknya. Tetap sesak, tapi tidak ada yang kambuh eksaserbasinya. Artinya perburukan gejalanya tidak ada. Kondisinya layak untuk dilakukan terapi, itu bisa kita lakukan. Hampir sama seperti asma, bebas keluhan lebih kurang 1 bulan. Idealnya. 1 bulan. Oke. Kalau misalnya di luar tadi asma, PPOK, ada nggak ya, Dok, masalah-masalah paru yang sebaiknya jangan dulu nih hiperbarik gitu? Itulah yang saya sampaikan sebelumnya, seperti gambaran parunya itu kempes. Nah, nama penyakitnya pneumotoraks. Nah, itu tidak bisa kita lakukan karena akan mengakibatkan kondisinya tidak makin bagus nantinya kan. Itu di kontraindikasi, artinya tidak boleh sama sekali ya, seperti itu ya, Dok. Makanya kita tim awal bros kan ada screening ya. Betul. Betul-betul diperiksa baru boleh layak atau tidak. Iya, jadi memang sebelum dilakukan terapi hiperbarik itu ada screening dulu nih, halo Albrosis, apakah itu bentuknya pemeriksaan darah, kemudian ada ronsen, atau misalnya ada EKG apabila diperlukan, seperti itu. Nanti diperiksa juga oleh dokter hiperbarik kita gitu. Jadi memang sangat berhati-hati kita ya, Dok ya, gitu. Oke, terus kalau untuk masalah paru-paru lagi nih, Dok? Ada sebenarnya banyak lagi. Oke, misalnya apa lagi nih, Dok? Kita spill di sini semua ya, Dokter. Misalnya, contohnya kalau pada penyakit paru, yang kita ketahui kemarin pandemi 2 tahun kan, iya, benar, COVID. Nah, akibat dampak COVID itu sebenarnya dari laporan itu banyak yang menimbulkan gambaran parunya itu sedikit timbul sikatrik, ya kayak seperti kita kulit jatuh ada bekasnya. Kayak ada bekas luka gitu ya, Dok, di paru seperti itu juga. COVID yang berat kondisinya ya, yang sampai dia memang kondisi derajat serangan berat sampai di ICU, atau pasien-pasien TB. Yang sudah melakukan pengobatan menimbulkan bekas di parunya. Nah, itu ternyata dari hasil laporan penelitian yang saya ambil, saya kutip, ternyata akan memberikan dampak yang lebih baik untuk perbaikan sel-sel di paru, regenerasi sel. Memang tidak akan menghilangkan secara sempurna lagi, tapi menghambat agar tidak terjadi perburukan lagi. Kondisi yang lebih buruk lagi seperti itu. Jadi sebenarnya harapan kita dari misalnya pasien yang sudah dengan asma, dengan PPOK, dengan TBC tadi, atau post-COVID yang seperti itu, harapan kita adalah itu perbaikan gejala atau seperti apa bentuk yang dirasakan oleh pasien dengan regenerasi sel setelah hiperbarik ini sebenarnya seperti apa, Dok? Yang pastinya kualitas hidup. Kualitas hidup itu paling penting. Artinya mereka tidak ada keluhan ya setelah sakit. Mereka tidak ada keluhan yang mengganggu kualitas hidup. Misalnya contohnya berjalan, sesak. Tapi ternyata dengan metode pengobatan suportif seperti terapi hiperbarik memberikan manfaat untuk kualitas hidupnya. Sesaknya berkurang, aktivitas mungkin sudah bisa lebih enak dikerjakan daripada sebelumnya. Gitu. Exercise olahraga lebih enak. Daily living nggak bermasalah. Terus juga
yang masih usia produktif juga masih bisa bekerja tanpa gangguan gitu sebenarnya yang itu yang kita harapkan. Ya, karena memang untuk pasien-pasien, balik lagi ke yang COVID tadi tuh dok, itu malah ke highlight ini sama saya, karena memang banyak untuk pasien-pasien post-COVID, mungkin nggak cuma yang usia tua ya dok ya, tapi usia muda itu ternyata memang cukup bermasalah. Sedangkan kalau untuk usia muda kan mereka masih bekerja, seperti itu ya dok ya. Tapi kalau misalnya sedikit aja beraktivitas mereka sesak, itu kan sebenarnya jadi kendala ya ke depan. Kendala satu, terus juga dilihat HRD juga kan, kenapa ini kinerjanya seperti itu ya dok ya. Sangat mengganggu kualitas hidup kan artinya. Iya, benar. Berarti ini ya salah satu solusinya adalah mungkin salah satu option ya dok ya yang bisa dipilih adalah hiperbarik. Seperti itu ya dokter ya. Cuma tadi kan kita sarankan untuk dilakukan hiperbarik, tapi sebenarnya apa kita harus lebih berhati-hati pada pasien yang dengan permasalahan paru dok? Atau mungkin apakah nanti ada komplikasi ke depannya dengan hiperbarik, atau sebenarnya aman itu? Jadi kalau kita terapi hiperbarik kalau sejauh ini aman sejauh ini aman. Nah, karena kita memang memiliki tim, artinya screening. Kalau memang pasien-pasien tidak layak, kita akan tidak mengokekan untuk melakukan terapi hiperbarik. Artinya dalam screening itu artinya misalnya pasiennya kalau ada keluhan flu, demam, atau misalnya ada gangguan serangan asma, sesak napas, seperti itulah lebih kurang, kita kan tidak akan memasukkan mereka untuk salah satu pasien terapi hiperbarik. Iya, benar. Jadi memang sejauh ini aman, dengan screening yang kita kerjakan aman. Benar. Tapi memang ini kita harus pastikan ya dok ya, ini memang harus dibarengin sama obat-obatan ya dokter. Bukannya kita bukannya lepas obat, tidak gitu. Tapi apakah dengan bareng obat-obatan ini, apakah nanti ada kemungkinan justru kayak dosis obat, itu kan yang banyak dikhawatirkan oleh pasien kita ya dok ya. Iya, betul. Dosis obatnya jadi menurun seperti itu. Mungkin nggak dok? Ada kemungkinan nggak dok? Bisa. Misalnya pada pasien asma, pemakaian inhaler, nah biasanya dia pakai dosis sekian ya. Kita bisa turunkan secara berkala bertahap. Nah misalnya contohnya dia makainya 2 kali sehari. Dengan pengobatan terapi hiperbarik kombinasi, artinya kita bisa menurunkan durasi pemakaiannya dan dosisnya. Harapannya kita bisa pelan-pelan untuk mengurangi dengan secara bertahap. Justru sangat bermanfaat justru ya dok. Nah seandainya nih pada pasien-pasien dengan penyakit paru tadi sudah ngambil paket hiperbarik nih di Awal Bros Ayani, misalnya ngambilnya yang 10 kali gitu dok. Nah itu kapan lagi akan kita sarankan untuk mengambil terapi hiperbarik lagi dokter? Atau cukup dalam 10 kali ini dulu, nanti istirahat dulu atau evaluasi dulu, atau bagaimana sih dok sebenarnya? Jadi misalnya kalau pada pasien-pasien yang mengambil paket 10 kali. Iya, udah selesai 10 kali. Sebaiknya bisa kita lakukan evaluasi lebih kurang 3 bulan lagi. Berarti cukup lama ya dok. Jadi kita lihat 3 bulan lagi, kita nilai dia kontrol ke poli misalnya, kita evaluasi dari klinisnya, mungkin pemeriksaan fototoraksnya atau ronsen, dan pengukuran spirometri kalau di paru. Spirometri. Artinya kita lihat fungsi parunya bagus nggak nilainya. Itu bisa kita evaluasi. Setelah 3 bulan kita lihat bagaimana perkembangannya. Setelah 10 kali hiperbarik bisa. Berarti takutnya sih berpikir nih pada jangan-jangan nanti sekali hiperbarik ngambil 10 kali, ngambil lagi 10 kali, ngambil lagi 10 kali, gaya seperti itu ya dok. Jadi kesannya kayak ketergantungan padahal enggak. Tidak, ya dok. Ada yang namanya evaluasi, salah satunya tadi dengan pemeriksaan penunjang spirometri. Bisa kita kerjakan di Awal Bros Ayani. Iya bisa, tentu aja. Munculkan lagi alat spirometrinya biar editor sibuk. Oke dok, terus nyontek dikit ya. Terus sebenarnya kalau untuk pasien-pasien permasalahan dengan fungsi paru, misalnya kayak asma atau PPOK, kan per pasien tuh kadang berbeda-beda ya dok ya. Apa mungkin mereka bisa hanya dengan yang satu ngambil 5 saja, yang satu 7, yang satu 10 kali paket terapi hiperbarik gitu. Bagaimana menurut dokter? Jadi prinsipnya, atau memang apa wajib 10, apa bagaimana baiknya? Jadi prinsipnya terapi hiperbarik ini kan suportif, artinya kombinasi dengan terapi pengobatan yang diberikan oleh dokter paru ya. Jadi untuk semakin sebaiknya idealnya semakin sering kita melakukan terapi oksigen murni, semakin baik untuk meningkatkan fungsi paru dan perbaikan sel-sel kita di paru khususnya. Itu prinsipnya. Jadi bebas ya, misalnya kalau pasien kita mau ngambil 5 kali atau 10 kali itu ya bebas, tergantung pasien. Tapi semakin banyak kita melakukan
terapi hiperbarik, artinya kita akan semakin meningkatkan perbaikan sel-sel yang ada di paru kita. Ditambah juga dari penilaian dokter yang memahami bagaimana kondisi pasien tersebut ya dok ya. Mungkin ada yang sifatnya moderate atau mungkin yang udah agak lebih berat, ringan, gitu. Ya lebih ringan. Jadi bisa lebih bervariasi di sana, lebih variatif gitu ya dok ya. Nah, terus untuk terapi hiperbarik kan biasanya awal brosis ini juga semuanya kadang permasalahannya di waktu dok. Nah, kalau sekali hiperbarik itu kan lebih kurang 2 jam ya. 2 jam ya dok ya. Nah itu kan sebenarnya kita harus menyiapkan waktu supaya bisa terapi. Nah untuk misalnya kita ngambil paket yang 7 kali atau 10 kali itu apakah bisa sebaiknya dilakukannya setiap hari kah? Atau berapa kali seminggu kah? Atau malah bisa sekali sebulan gitu dok? Jadi kalau idealnya ya, idealnya saya sampaikan tadi idealnya ya, sebaiknya kan dilakukan 5 kali dalam seminggu tuh, idealnya. Berturut-turut? Ya, idealnya ya. Tapi kalau memang kondisi kita ada keterbatasan waktu, bisa kita ambil 2 kali seminggu, boleh. 2 kali seminggu. Ya, nanti kita ulang lagi minggu depan. Berarti sebenarnya sih enaknya langsung berturut-turut. Idealnya lebih bagus kan hasil. Tetapi kalau memang keterbatasan waktu, kita bisa mengakali dengan minimal ya 2 kali lah. Iya, 2 atau 3 kali seminggu ya dok ya. Tapi itu sebenarnya nggak akan terlalu mempengaruhi bagaimana nanti outcome-nya dari terapi hiperbarik ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Tidak masalah waktu sebenarnya. Iya, karena itu banyak banget sebenarnya jadi isu atau jadi pertanyaan. Karena takutnya itu kalau misalnya nggak di maintenance setiap hari nanti saya harus ngulang dari awal udah kayak minum obat TB gitu. Enggak harus ngulang. Sebenarnya bisa sebenarnya. Jadi itu sih sebenarnya salah satu bukan salah satu lagi ya, salah 2, salah 3 banyak banget dari manfaat terapi hiperbarik khususnya untuk pasien-pasien dengan penyakit paru ya dok ya. Ada satu lagi yang lupa saya. Boleh. Manfaatnya ini terapi hiperbarik bukan ya pada kondisi-kondisi pekerja juga. Pekerja pabrik industri ya. Nah misalnya seperti apa tuh dok? Jadi misalnya pada kondisi-kondisi keracunan karbon monoksida biasanya sering yang ditemukan di pabrik industri. Ternyata terapi hiperbarik salah satu solusinya memberikan manfaat. Atau misalnya pasien pekerja-pekerja ya yang di industri, dia mencetuskan terjadinya asma. Dia tidak ada asma, tapi karena terhirup udara polutan yang akibat proses industri, timbul gejala asma. Ternyata bisa salah satunya solusinya dengan pemberian terapi hiperbarik. Jadi penasaran nih dok, kalau misalnya kita anggapnya ada seorang pekerja terhirup karbon monoksida ya dok ya. Nah kemudian itu apakah ada tempatnya di situ untuk sito hiperbarik dok? Ada. Jadi sito ini segera gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dilaporkan keracunan karbon monoksida, salah satu solusinya terapi hiperbarik dengan pemberian oksigen murni. Bisa kita segera ya dok ya? Bisa. Justru itu nanti manfaatnya ke pasiennya akan lebih baik. Menurunkan angka risiko kematian. Sebesar itu ternyata outcome-nya ya dok ya? Pada kasus-kasus keracunan. Iya. Apalagi dok? Kalau misalnya masalah lingkungan kerja kan banyak sekali ya. Misalnya pada orang penyelam. Nah, olahraga itu pasti ya, penyakit dekompresi. Nah, itu juga kalau misalnya pada kondisi-kondisi penyelam atau orang-orang diving ya, scuba diving mengalami dekompresi, keluhannya ada, kita langsung bisa cito. Dilakukan terapi hiperbarik. Oke. Tapi mungkin yang di daerah Riau, Pekanbaru paling banyak itu mungkin pekerja industri, benar banget. Jadi kemungkinan adanya yang kayak keracunan tadi karbon monoksida itu bisa aja terjadi gitu ya dok ya. Silakan kerja. Oke. Justru di situ ada tempatnya banget terapi hiperbarik. Iya, betul. Setelah kita lakukan sito hiperbarik, evaluasi dan segala macam, baru nanti akan dilakukan lagi ya dok ya. Tetap akan ada set dilakukan untuk pasien tersebut. Betul. Oke. Jadi ada in sitonya juga sebenarnya. Iya, benar. Tapi kita memang sudah menyiapkan juga, ready juga dok, hiperbarik kita, tim hiperbarik kita untuk dalam keadaan sito. Emergensi ya? Iya, yang dalam keadaan. Nanti 24 jam kalau sito bisa. Bisa dong. Jadi bisa ya kerja industri kalau misalnya ada gangguan keracunan akibat polutan kan bisa. Apalagi hiperbarik di Rumah Sakit Albros Ayani itu satu-satunya di Riau. Lagi-lagi ada. Satu-satunya lagi. Nah, cuma mungkin tadi pasti di sini sih kalau para pasien-pasien kita albrosis itu yang dengan asma, yang dengan tadi PPOK masalah paru, yang tadi segala macam dok.
masih ragu mau hiperbarik gitu. Kapan sih? Apa emang nih sebulan udah bebas? Ini cuma kemarin agak bengek dikit, cuma hilang sendiri seseknya gitu. Mungkin akan lebih baik ke dokter Indi dulu. Jadi konsultasi dulu ke dokter Indi dari Senin sampai Jumat jam 16 sampai jam 20, kemudian juga Sabtu jam 13 sampai jam 17. Beliau hadir di Rumah Sakit Al-Bros Hayani, bisa konsultasi dengan beliau tetap ya dengan aplikasi kita bisa digunakan di description box, bisa langsung klik aja ngelink langsung ke aplikasi tersebut. Kalau masalah hiperbarik bisa langsung terkait paru bisa langsung ke dokter Indi atau ke dokter paru kita yang lainnya, kemudian juga bisa ke dokter penyakit dalam kita, permasalahan THT juga bisa. Dokternya terus juga permasalahan luka yang tidak sembuh bisa lewat ke dokter bedah juga. Jadi ke siapa aja bisa. Tapi kalau misalnya ragu boleh bisa konsultasi dulu juga ke dokter hiperbarik kita. Nomor hiperbarik kita ada di bawah, customer care Rumah Sakit Al-Bros Hayani juga ada di bawah. Tinggal klik langsung ngelink ke petugas-petugas yang terkait. Saya rasa sih cukup sampai di sini dulu ya dok ya. Kalau pertanyaan nanti boleh bantu jawab ya dok ya Pak. Boleh dok. Tim kreatif kita nanti kan dia tukang menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Itu bisa dibantu juga sama dokter Indi ya dok. Ya, siap. Terima kasih banyak dok. Ya terima kasih Tersangga. Boleh nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Tapi bukan tentang hiperbarik, tentang yang lain ya dok ya. Boleh, siap. Masalah paru dan lingkungan kerja itu kayaknya lagi rame banget ya kalau untuk di Riau atau khususnya Pekanbaru ya dok ya. Oke deh, hari ini kita selesaikan sampai di sini. See you next week. Emang iya next week, rajin banget apa editor kita. Oke deh, Rumah Sakit Al-Bros Hayani, keren you.